kamu ngerasain hal yang dimana itu ngebuat diri kamu tuh gak tahu, rasanya sulit untuk diungkapkan. Ketika ditanya, gak tahu rasanya pengen ngomong apa, gak tahu pengen menceritakan apa, tapi yang kamu rasakan, iya banyak sekali hal-hal yang pengen kamu utarakan. Tapi rasanya kayak kamu cuma bisa terdiam diri ketika ditanya kamu kenapa. Dan kamu selalu bilang, gak tahu. Rasanya susah banget untuk diungkapin. Mungkin udah terlalu banyak hal yang kamu pendam seorang diri, udah terlalu banyak hal yang kamu rasakan seorang diri. Ketika kamu berusaha untuk ngungkapin, ketika kamu berusaha untuk menceritakan, rasanya sesulit itu untuk ngungkapin. Apalagi hal tersebut dirasakan oleh orang-orang yang dimana ia gak terbiasa untuk menceritakan apa yang sedang terjadi. Ia gak biasa untuk sharing sama orang lain. Dan mungkin ia selalu ngerasa takutnya nanti malah jadi oversharing. Padahal buat aku mungkin lumrah aja sih setiap orang saling bercerita satu sama lain. Cuman lebih tepatnya kayak, tepat gak orang itu bisa kamu jadikan tempat cerita? Pantas gak dia untuk mendengarkan cerita-cerita kamu? Karena kalau kita bercerita sama orang yang dia gak begitu memahami, yang ada malah nanti ngebuat diri kamu semakin gak baik. Karena tujuan kamu cerita tuh ingin merasakan lega dan ingin didengarkan. Namun ketika kamu gak mendapatkan hal itu, pasti itu akan ngebuat diri kamu semakin gak baik. Emang sih kadang udah terlalu banyak dan terlalu rumit lah ya. Rasanya jadi susah banget untuk ngungkapin apa yang dirasakan. Dan kamu gak perlu ngerasa apakah semua orang seperti ini ya? Apa akunya aja yang terlalu menutup diri? Apa ini hanya terjadi pada diriku aja ya? Tapi orang lain enggak. Hey, jangan suka menilai buruk tentang diri kamu sendiri. Karena gimana pun juga, yang tahu diri kamu seperti apa ya kamu sendiri. Kamu yang bisa merasakannya. Semua orang pasti pernah kok ada di posisi kamu. Setiap orang pasti pernah ngerasain hal yang dimana dia sulit untuk ungkapin apa yang dirasa. Dan ya, cuma bisa berdiam diri, melamun, dan menganggap kalau semuanya tuh pasti akan berlalu. Tapi ya itu, udah saking capeknya dan banyaknya, atau mungkin udah saking rumitnya, semakin lama ngebuat diri kamu jadi semakin kesulitan untuk ungkapin apa yang dirasakan. Ya, gak apa-apa. Kadang emang beberapa hal tuh gak bisa untuk kamu ungkapin gitu aja sih. Kadang kebanyakan orang tuh nunggu untuk keadaannya tuh bener-bener gak baik kali ya. Mungkin lebih tepatnya kayak ketika keadaan hati kamu udah gak sanggup untuk menampung lagi, pasti kamu bisa untuk ngungkapin. Karena mungkin kamu udah ngerasa kalah secara batin. Hai semuanya, halo. Apa kabar? Tuh, aku lagi sering banget nih nemenin kalian. Jadi, aku harap ini bisa menjadi teman buat kalian ya. Karena aku mau ketika aku sering menemani itu, yang aku dapatkan yaitu kalian dalam keadaan baik. Walaupun ya, aku tahu pasti setiap hari yang kalian jalani itu gak akan selalu berakhir baik. Gimana keadaannya hari ini? Moodnya bagus atau enggak? Atau hari ini ada orang yang buat diri kamu gak baik? Lagi banyak masalah atau enggak? Pikirannya gimana? Tuh, apalagi coba yang belum aku tanyain. Aku menanyakan seperti itu semata-mata bukan hanya, ini hanya sebagai intro aja. Opening setiap podcast, enggak juga kok. Aku seperti itu karena ya aku mau kalian juga memastikan diri kalian masing-masing gitu loh. Walaupun kadang ya kalau keadaan itu udah sangat melelahkan, ya udah ngerasa kayak ya udahlah, nggak perlu bertanya dan memastikan diri kamu baik atau enggak. Tapi nggak apa-apa kok. Setidaknya aku ada buat kalian untuk selalu memastikan keadaan kalian. Dan untuk di episode kali ini, aku pengen banget ngebahas mengenai ungkapan ya. Tapi aku nggak tahu sih sebenarnya aku udah pernah belum sih ngebahas ini.
Yaudah lah ya. Tak kenapa aku pengen ngebahas ini, karena yang aku rasain dan aku lihat dari kalian semua, pengen banget ada seseorang yang bisa ngungkapin tanpa harus cerita. Dan hal itu pasti berat banget sih, karena gak semua orang tuh bisa peka dan paham ya. Kadang emang pengen banget kita ngerasain, bisa gak sih ketemu sama orang yang tanpa cerita tuh dia udah paham gitu loh. Tanpa dikasih tahu dia udah ngerti gitu. Tapi kan kita gak bisa meminta atau memaksakan setiap orang itu untuk menjadi seperti apa yang kamu mau. Berarti itu tandanya kamu egois. Kamu hanya mementingkan kebahagiaan dan ketenangan diri kamu sendiri. Tapi kamu tidak melihat orang lain bahwa setiap orang juga memiliki kemampuannya tersendiri. Begitu pula dengan kamu. Kamu pun pasti memiliki kemampuan kamu sendiri. Iya kan? Rasanya hari ini gimana? Perasaan kamu gimana? Coba, itu bukan berarti aku balik lagi ke pertanyaan awal, ke intro tadi. Kalau kamu ditanya sama seseorang, ataupun siapapun deh orang-orang terdekat kamu, ketika kamu ditanya seperti itu, jawaban kamu apa? Oh, template pasti ya. Enggak, aku bukan setuju. Pasti kebanyakan, udah deh template aja. Aku baik, semua nyaman kok. Ya, gak ada hal yang ngebuat capek. Kayak semuanya baik-baik aja. Padahal mulut kamu tuh bisa banget ya ngomong kayak gitu. Tapi percaya deh, pasti hati kamu itu rasanya aku gak seperti yang aku bicarakan tadi gitu. Aku gak sekuat itu sebenarnya. Tapi aku pura-pura aja terlihat kuat, padahal ya no. Aku juga butuh didengarkan, aku juga butuh dipeluk, aku juga butuh mengerti. Dan mungkin banyak sekali hal-hal yang pengen banget kamu rasain. Tapi ya kamu berusaha untuk menutupi semuanya. Kalau kamu ditanya seperti itu, coba apa jawabannya? Jawabannya pasti gak tahu ya. Rasanya kayak berat, tapi juga kosong. Dan kamu ngerasa, aku pun bingung harus mulai dari mana. Kamu pernah ngerasain gak saat semua kata-kata gak cukup buat jelasin apa yang kamu rasain? Ada sesak, tapi bukan karena tangisan. Ada sedih, tapi gak tahu sumbernya dari mana. Dan cuma bisa duduk, diam, dan berharap waktu segera lompat ke momen dimana semuanya terasa lebih ringan. Tidak seperti sekarang, rasanya berat banget untuk kamu jalani. Dan cuma bisa bilang sama Tuhan, kenapa hidupku seberat ini ya Tuhan? Kenapa Engkau mengambil kebahagiaan aku yang dimana aku baru merasakan sebentar? Tapi Engkau memberikan luka yang aku rasakan itu sangat lama. Mungkin banyak sekali hal-hal yang membuat diri kamu rasanya kesulitan untuk menerima ketentuan Tuhan, menerima kehendak yang udah Ia berikan. Dan buat aku bukan mewajari hal itu, karena buat aku ya, setiap manusia pasti kadang pernah kayak gitu gak sih? Jujur aku pernah ngerasa seperti itu. Tapi aku bukan tipe orang yang kayak, yaudah berlarut-larut, yaudah kita udah stuck di situ terus gitu, enggak. Cuman ketika aku mendapatkan ujian tuh aku lebih ngerasa kayak, gak apa-apa, mungkin ini adalah waktu dimana aku bisa lebih dekat sama diriku sendiri. Mungkin ini adalah waktu dimana aku harus memberikan ruang untuk diriku sendiri. Mungkin sebelumnya aku terlalu jauh sama diriku sendiri, dan makanya Tuhan menegurku dengan memberikan aku ujian. Bukan berarti aku harus menyerah. Justru aku harus berani untuk melawannya. Karena gimana pun juga, kalau kita gak berani untuk menghadapinya, kita akan gagal dan kalah. Kadang kamu sering ngerasa aneh gak sama diri kamu sendiri? Mungkin pertanyaannya, ngerasa aneh kenapa? Kenapa sih hati bisa serumit ini? Kenapa sih kehidupan bisa serumit ini juga? Mungkin banyak kalimat kenapa, ataupun pertanyaan lah. Mungkin banyak
pertanyaan yang ada di kepala kamu. Dan itu rasanya mau diungkapin, kamu bingung harus mulai dari mana. Ada hari-hari dimana kamu pengen cerita ke seseorang, tapi begitu ada orangnya, kamu malah diam. Siapa yang suka kayak gitu? Ya iya sih, kadang emang kalau keadaan lagi gak baik, rasanya kayak, I need someone to talk gitu. Aku butuh orang, tapi orangnya gak ada. Tapi ketika ada, pas ditanya, bukannya cerita malah cuma bisa diam aja. Kayak ada suara dalam kepala yang bilang, udahlah, gak penting juga. Padahal dalam hati, aku berharap banget ada yang mau dengerin, tanpa ngejudge, tanpa kasih solusi, dan ya, pure cuma didengerin. Kamu juga gitu gak? Kita terbiasa sama hal-hal yang dimana tuh ngebuat diri kamu capek. Terbiasa pura-pura kuat, padahal cuma butuh sedikit ketenangan. Cuma butuh ketenangan atas rumita diri kamu dan riuhnya dunia, berantakannya isi kepala kamu, dan kamu cuma pengen sedikit aja rasa aman, sedikit aja rasa dimengerti. Kadang aku suka berpikir tahu, apa aku terlalu lebay ya seperti itu? Apa semua orang juga ngerasain ini, tapi kok mereka lebih jago menyembunyikannya ya? Atau mungkin kita semua cuma lagi lelah aja, tapi nggak tahu cara istirahat yang benar itu seperti apa. Aku sering banget senyum di luar, padahal di dalam kepala rasanya berisik banget. Banyak pikiran-pikiran kecil yang datang dan pergi tanpa aba-aba, tapi ninggalin jejak di hati. Ya enggak? Ya kayak luka kecil yang nggak kelihatan, tapi nyerinya bukan main. Dan kita tetap jalan-jalan, tetap bangun pagi, tetap bekerja, tetap beraktivitas, dan tetap melakukan kegiatan-kegiatan apapun. Seolah-olah semuanya terlihat baik-baik aja, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Aku tahu, kamu juga pernah ada di titik ini. Titik dimana kita nggak tahu lagi siapa sih diri kita sebenarnya. Titik dimana tawa kita cuma sekedar formalitas. Titik dimana tidur nggak selalu bikin tenang, tapi kita tetap bertahan. Aneh ya? Kadang tuh aku cuma pengen hilang sebentar. Bukan mati, bukan kabur, cuma ya sekedar hilang aja. Hilang dari semua kewajiban, dari semua ekspektasi, dari semua tekanan yang gak kelihatan. Pernah gak sih kamu duduk di kamar, lampu mati, dan cuma bisa ngelamun? Bukan karena mikir sesuatu, tapi karena otaknya tuh udah terlalu capek aja buat mikir. Dan di saat itu, semuanya tuh jadi hening. Tapi hening yang dimana itu bikin sesek. Kamu kadang sering ngerasa bersalah gak? Karena gak bisa terus semangat. Padahal semua orang bilang, kamu kuat, kamu ceria, kamu hebat. Tapi kenyataannya, ya kamu cuma pintar nutupin semuanya. Semua yang berantakan dalam diri kamu sendiri. Kayak rumah yang tampak bersih dari luar, tapi penuh debu di sudut-sudutnya. Dan kamu lelah, terus bersih-bersih. Apalagi kalau nggak ada yang mau masuk dan duduk sebentar. Kamu juga sering pura-pura kan? Bilang nggak apa-apa, padahal semuanya nggak baik-baik aja. Itu kebiasaan kita. Mengorbankan perasaan sendiri demi menjaga suasana tetap nyaman. Padahal kita juga butuh loh. Butuh ruang buat jujur, buat bilang, aku lagi gak baik. Dan gak semua orang ngerti. Bahkan orang terdekat sekalipun kadang bingung harus gimana. Jadinya, kamu lebih memilih diam. Lagi, dan lagi. Kadang kamu ngerasa takut gak sih? Takut kalau rasa ini gak akan selesai. Takut kalau kamu akan terus begini. Bingung, gak tahu, kosong. Tapi ada bagian kecil dalam diri kamu yang selalu bilang, tenang, ini cuma fase aja.
Tapi kamu gak tahu itu benar atau enggak. Tapi kamu mencoba untuk percaya. Karena kalau bukan kamu yang percaya sama diri kamu sendiri, siapa lagi? Kita pernah ya, ada di masa dimana, ya, kamu nulis semuanya di notes HP, di buku harian, bahkan di chat yang gak pernah dikirim. Ya itu kamu lakukan cuma biar hati kamu terasa sedikit lebih ringan aja. Karena kalau ditahan semua, rasanya bisa meledak kapan aja. Dan aku tahu, kamu juga kadang nahan air mata yang udah sampai di ujung mata kan? Bukan karena kamu gak bisa nangis, tapi karena kamu terlalu sering ngerasa harus kuat. Tapi kamu tahu gak? Nangis itu bukan tanda kalah. Itu tanda kalau kamu udah terlalu lama sendiri sama rasa yang berat. Aku pernah denger, katanya gak semua luka itu harus kelihatan buat diobati. Dan aku percaya itu. Luka batin, luka hati, luka yang kita sendiri aja bingung sumbernya dari mana, semua itu valid. Kadang kita cuma butuh diakui bahwa apa yang kita rasakan itu tuh nyata. Bukan berlebihan, bukan cari perhatian, tapi benar-benar terjadi. Dan dalam keheningan itu, kita bisa mulai belajar pelan-pelan mengenali rasa. Bukan buat mengusirnya, tapi buat menerima. Aku pernah nyoba ngelawan rasa sedihku. Tapi makin dilawan, malah makin kuat dia menempel. Sampai akhirnya tuh aku sadar, mungkin yang harus aku lakukan bukan melawan, tapi memeluk. Memeluk perasaanku sendiri. Meski bentuknya gak jelas, meski rasanya bikin sesak. Karena saat aku mulai memeluk, aku mulai ngerti bahwa rasa ini bukan musuh. Dia cuma bagian dari aku yang minta diperhatikan. Dan aku juga tahu, kamu punya bagian itu di dalam dirimu sendiri. Bagian yang diam-diam menangis saat dunia ribut. Bagian yang kamu tutupi pakai senyum, padahal ingin teriak. Tapi hari ini, di podcast ini, kamu boleh melepaskan semuanya. Kita gak harus selalu tegar. Kita gak harus selalu jawab, aku kuat. Karena jadi manusia bukan soal jadi sempurna, tapi soal bisa ngerasain semua rasa, bahkan yang gak bisa dijelaskan. Gak tahu, rasanya sulit sekali untuk diungkapkan. Tapi itu bukan berarti gak penting. Aku di sini, kamu di sana. Kita mungkin gak kenal satu sama lain, tapi aku ngerti. Dan kalau kamu ngerasa sendiri, ingat, kamu gak sendirian. Ada banyak hati yang juga terluka tapi diam. Ada banyak jiwa yang juga bingung kayak kamu. Tapi kita tetap hidup, tetap berjalan, tetap mencari makna. Meskipun pelan, meskipun tertatih-tatih, aku percaya dari semua rasa yang gak bisa kita ungkapkan, tetap ada harapan kecil di ujungnya. Harapan bahwa suatu hari nanti, kamu bisa tersenyum tanpa pura-pura. Bahwa kita bisa bilang, aku baik dan benar-benar merasa seperti itu. Hari itu mungkin belum datang sekarang, tapi bukan berarti gak akan datang. Sambil nunggu hari itu, peluk dirimu sendiri lebih erat ya. Kasih ruang buat rasa yang sulit untuk dijelaskan. Karena kamu berhak merasa, kamu berhak lelah, kamu berhak bingung. Tapi kamu juga berhak untuk sembuh, berhak bahagia, bahkan berhak untuk tenang. Dan semuanya dimulai dari menerima bahwa kadang kita nggak tahu kenapa sedih, tapi tetap boleh sedih, tetap boleh diam, tetap boleh merasa kehilangan arah. Aku tahu kamu kuat, tapi nggak apa-apa kok kalau hari ini kamu mau jadi rapuh dulu. Aku pun begitu. Karena kenapa? Karena kita juga manusia. Dan manusia itu gak selalu tahu semua jawabannya. Kadang kita cuma tahu rasanya, tapi gak tahu harus ngomong apa. Dan itu gak apa-apa banget. Sangat gak apa-apa. Gak tahu ya, kayak semakin lama di kehidupan dewasa, rasanya kayak semakin sulit untuk diungkapkan. Tapi cukup untuk dirasakan. Dan rasa itu adalah bagian dari kita yang sedang tumbuh.
It's okay, pelan-pelan aja ya. Gak usah buru-buru sembuh. Hari ini berat, istirahatlah. Esok kita coba lagi. Kalau kamu lelah, berhenti sebentar. Dengerin napasmu, dengerin detak jantungmu. Kamu masih di sini, dan itu cukup. Kamu bertahan sejauh ini, dan itu luar biasa. Aku bangga sama kamu. Meskipun kamu gak selalu tahu harus merasakan apa, karena kamu tetap berjalan meski gak tahu kemana arah selanjutnya. Dan itu keberanian yang gak semua orang punya. Terima kasih udah bertahan, terima kasih udah dengerin. Dan aku bahagia banget, aku senang banget bisa menjadi bagian dari kehidupan kalian, bagian dari cerita kalian ya, walaupun aku gak tahu akan sampai kapan aku akan menemani. Tapi yang pasti aku akan selalu berusaha menemani supaya keadaan kalian bisa jauh lebih baik. Aku bangga banget sama kalian semua. Tetap lewati rasa itu ya. Tetap lewati rintangan itu. Lewati aja badainya. Hadapi. Walaupun rasanya berat dan kamu gak kuat dan gak sanggup, bukan berarti kamu gagal setiap kali kamu mencoba dan kamu gak berhasil. Kamu hanya perlu sedikit lebih effort lagi untuk diri kamu sendiri. Karena gimana pun juga, ya itu untuk kamu sendiri, bukan untuk orang lain. Rasanya emang susah banget ya untuk diungkapin. Mungkin udah sebanyak itu rasa sakit yang kamu rasakan, sehingga kamu kesulitan untuk ungkapin sebenarnya apa sih yang terjadi sama diri kamu. Sebenarnya apa sih yang kamu inginkan. Sebenarnya apa sih yang harus kamu ambil dan apa yang harus kamu selesaikan. Banyak kalimat-kalimat kenapa yang kamu sendiri aja gak tahu jawabannya apa. Bukan karena kamu gak mau mencari jawabannya, mungkin karena ya udah terlalu lelah aja menghadapi situasinya, keadaannya. Makasih ya udah denger episode hari ini. Makasih buat yang memberikan feedback dan buat yang menjadikan podcast aku sebagai perubahan untuk diri kalian sendiri. Aku seneng banget karena podcast aku bisa memiliki tempat lah di hati kalian. Dan buat yang mau sharing, boleh cerita lewat Instagram ya. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di live berikutnya. Dan jangan lupa juga follow TikTok aku dong, biar kita bisa berinteraksi kalau aku live TikTok. Semoga malam ini kamu bisa tenang, meskipun itu hanya sedikit, tapi gak apa-apa, daripada gak sama sekali. Ya kan? Karena meskipun gak tahu, rasanya sulit diungkapkan, kamu tetap layak untuk dicintai, dipahami, dan dimengerti, termasuk oleh diri kamu sendiri. Terima kasih udah denger episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.